Pendekatan ilmu politik. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai materi pendekatan dalam ilmu politik, dimulai dari A. Pendahuluan, B. Definisi, dan akan masuk ke C. Isi, dengan menjelaskan macam-macam pendekatan yang ada, yaitu 1. Pendekatan legal atau institusional, 2. Pendekatan tingkah laku dan pasca tingkah laku, 3. Pendekatan neo-Marxis, 4. Pendekatan pilihan rasional. Kemudian akan dilanjutkan dengan 5. Pendekatan budaya, 6. Teori ketergantungan, 7. Pendekatan struktur, dan akan diakhiri dengan kesimpulan dari materi yang telah dibawa dalam video ini. Pendekatan dalam ilmu politik memainkan peran penting dalam memperluas pemahaman mengenai kompleksitas sistem politik dan hubungan kekuasaan yang ada di dalamnya. Pendekatan yang berbeda ini memungkinkan para ilmuwan politik untuk mengeksplorasi, mengamati, dan menganalisis berbagai aspek politik dari berbagai perspektif untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam dan komprehensif. Hal ini mencakup dalam memahami bagaimana struktur politik dan aktor-aktor yang berada dalam lingkup tersebut untuk berinteraksi, serta bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi stabilitas dan perubahan dalam sistem politik. Secara singkat, pendekatan dapat didefinisikan sebagai suatu proses sistematis untuk mengenali, menganalisis, dan memahami suatu topik pembahasan. Pendekatan mencakupi nilai-nilai yang digunakan sebagai alat tumpu dalam memilah data yang relevan dan mana yang akan dikesampingkan. Berdasarkan opini Vernon van Dijk dalam buku Dasar-Dasar Ilmu Politik Budiarjo tahun 2008 yang menjelaskan bahwa pendekatan adalah kriteria untuk menyeleksi masalah dan data. Dalam sejarahnya, terdapat beragam atau berbagai jenis pendekatan yang telah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan-pendekatan tersebut digunakan dalam berbagai situasi dalam kehidupan. Terdapat 7 pendekatan yang akan dibahas, yaitu 1. Pendekatan legal atau institusional, yang bisa disebut juga dengan pendekatan tradisional dan kelembagaan. 2. Pendekatan tingkah laku dan pasca tingkah laku. 3. Pendekatan neo-Marxis. 4. Pendekatan pilihan rasional. 5. Pendekatan budaya. 6. Teori ketergantungan. Dan 7. Pendekatan struktur. Memasuki yang pertama, yaitu pendekatan legal atau institusional. Pendekatan legal atau institusional, atau yang bisa disebut juga dengan pendekatan tradisional dan kelembagaan, mulai berkembang pada abad ke-19 yang merupakan masa sebelum terjadinya Perang Dunia Kedua. Pendekatan ini menjadikan negara sebagai fokus pokoknya, terutama dalam aspek atau segi konstitusional dan yuridis. Pembahasan dalam pendekatan ini menyangkut sifat undang-undang dasar, masalah kedaulatan, kedudukan dan kekuasaan formal badan eksekutif, legislatif atau parlemen, dan yudikatif, serta aspek yuridis badan eksekutif, legislatif atau parlemen, dan yudikatif. Dengan demikian, pendekatan ini telah mencakup unsur legal maupun institusional. Yang kedua, pendekatan tingkah laku dan pasca tingkah laku. Pendekatan tingkah laku mulai muncul dan berkembang di Amerika Serikat pada tahun 1950-an, yang merupakan masa setelah Perang Dunia Kedua usai. Pendekatan ini berfokus terhadap pendekatan kelembagaan yang hanya membatasi negara dan institusi formal lainnya. Pendekatan ini menganggap lembaga-lembaga formal sebagai titik sentral atau aktor yang independen, tetapi hanya sebatas kerangka bagi kegiatan manusia. Pendekatan tingkah laku menampilkan suatu ciri khas yang revolusioner, yaitu orientasi kuat untuk lebih mengilmiahkan ilmu politik. Tidak hanya perilaku dan kegiatan manusia, pendekatan ini meneliti orientasinya terhadap kegiatan tertentu, seperti sikap, motivasi, persepsi, evaluasi, tuntutan, harapan, dan sebagainya, sehingga cenderung untuk bersifat indisipliner. Ketiga, pendekatan neo-Marxis. Pendekatan ini berfokus kepada kekuasaan serta konflik yang terjadi dalam negara, yang dimana mereka mengecam analisis struktural fungsional dari para behavioralis karena terlampau mengutamakan harmoni dan keseimbangan sosial dalam suatu politik. Dalam pendekatan ini, satu pihak menolak komunisme dari Uni Soviet dikarenakan sifatnya yang represif. Namun, pada pihak lain,
mereka juga tidak setuju dengan berbagai aspek masyarakat kapitalis di mana mereka berada. Setelah Perang Dunia Kedua, muncul istilah Perang Dingin antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Pada tahun 1960-an, Eropa Barat dan Amerika Serikat dilanda berbagai konflik, dimulai dari aspek sosial hingga ke ekonomi, yang memicu para cendekiawan untuk mencari jalan keluar. Yang keempat, pendekatan pilihan rasional atau rational choice approach. Pendekatan pilihan rasional mulai muncul dan berkembang belakangan, sesudah pertentangan antara pendekatan-pendekatan yang dibicarakan mencapai semacam konsensus yang menunjukkan adanya pluralitas dalam berbagai macam pandangan. Asumsi dasar pada pendekatan ini adalah pelaku, baik politisi, birokrat, seorang pemilih dalam berbagai acara pemilihan ataupun aktor ekonomi, melakukan pilihan rasional didasari oleh tindakan-tindakan rasional yang secara sengaja dilakukan untuk memaksimalkan keuntungannya. Pada dasarnya, mereka hanya mementingkan kepentingannya masing-masing secara pribadi. Maka dari itu, mereka akan selalu mencari cara untuk mengoptimalkan kepentingan mereka dengan cara yang seefisien mungkin. Yang kelima, yaitu pendekatan budaya atau bisa disebut dengan cultural approach. Mark Howard Ross, seorang ilmuwan politik, mengemukakan bahwa budaya dapat dipahami melalui berbagai perspektif yang beragam. Ia menekankan bahwa budaya mencakup bukan hanya organisasi sosial, tetapi juga nilai-nilai inti, keyakinan, tindakan sosial, dan cara hidup yang membentuk identitas suatu masyarakat. Budaya yang melekat dan dianut dalam masyarakat tertentu dapat menjadi pengaruh signifikan dalam membentuk identitas politik sebuah masyarakat. Budaya tersebut dapat dijadikan sebuah basis sosial atau prinsip mendasar dalam mendorong seseorang individu atau kelompok untuk mempertahankan kepentingan kolektifnya. Yang keenam, yaitu teori ketergantungan atau bisa disebut dengan dependency theory. Pendekatan ini membahas mengenai hubungan antara negara-negara dunia dan berfokus pada negara-negara berkembang dan negara maju. Teori ini mempercayai bahwa negara-negara berkembang tidak mampu berdiri sendiri dan tidak mampu berkembang dengan baik tanpa campur tangan atau dukungan negara-negara maju dalam hal ekonomi, politik, dan teknologi. Teori ini dicetuskan oleh peneliti asal Amerika Latin seperti Raoul Prebisch dan Andre Grander Frank. Mereka mengemukakan bahwa kerjasama ekonomi antara negara berkembang dan maju tidak seimbang, di mana negara-negara maju memanfaatkan keunggulan ekonomi mereka untuk mempertahankan posisi mereka sebagai negara yang dominan. Yang ketujuh, yaitu pendekatan struktur. Pendekatan struktur merupakan pendekatan yang berdasarkan pada lembaga yang dapat berbentuk lembaga atau struktur formal, seperti parlemen, birokrasi, atau lembaga hukum, maupun lembaga atau struktur yang informal, seperti sebuah jaringan dari organisasi ataupun seperangkat norma. Ketika dalam lembaga-lembaga tersebut, individu-individu memperlihatkan interaksi yang terpola dan terprediksi atas dasar hubungan khusus antar individu yang menjadikan lembaga-lembaga ini mempengaruhi tingkah laku individu. Dan akhirnya kita sampai pada kesimpulan. Seperti yang dijelaskan pada beberapa bab sebelumnya, pendekatan merupakan alat kajian yang mengandung nilai-nilai atau standar dalam menyeleksi data yang relevan dan dapat diterapkan sebagai suatu proses untuk memahami suatu pembahasan. Sehingga peran pendekatan dalam ilmu politik itu sangat penting dalam membantu kita dalam memahami berbagai macam kerumitan serta menjelaskan peran-peran pendekatan tersebut dalam sistem politik. Contoh, seperti bagaimana pendekatan institusional yang menekankan pentingnya diterapkan hukum dan aturan. Pendekatan tingkah laku yang meneliti bagaimana manusia menyesuaikan diri dan berperilaku dalam masyarakat.
dan neo-Marxis yang mengkritik pendekatan yang mengutamakan keseimbangan sosial, dan pilihan rasional yang berpemikiran bahwa aktor bertindak sesuai dengan keuntungan pribadi, serta pendekatan budaya yang menyoroti peran nilai dan identitas dalam politik, sedangkan teori ketergantungan menjelaskan ketidakseimbangan hubungan antara negara berkembang dan negara maju. Akhirnya, pendekatan struktur menekankan pentingnya lembaga dan norma dalam membentuk perilaku individu. Secara keseluruhan, jika kita mampu memahami metode pendekatan, kita dapat menganalisis dan mempunyai gambaran yang lebih jelas mengenai sistem dan dinamika politik dalam masyarakat kita. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Semoga apa yang kami sampaikan menjadi manfaat bagi orang lain. Mohon maaf apabila terdapat salah tutur kata. Sekian dan terima kasih.